Ya, baik, selamat pagi para siswa ya. Pada kesempatan ini saya membuat satu video ya, yang tujuannya untuk membantu Anda nanti untuk belajar kembali ya tentang materi jaringan komputer. Mungkin beberapa informasi belum tersampaikan ketika Anda presentasi kemarin. Nah, Anda bisa kembali baca ulang secara ringkasannya di sini. Atau secara sederhananya, sebenarnya saya hanya me- mengulang ya apa yang sudah Anda jelaskan saat presentasi kemarin gitu ya. Sekaligus nanti mungkin membahas beberapa informasi-informasi tambahan. Ya. Nah, pada pada eh, ya, oke. Nah, di pembahasan kemarin kita sudah bagi menjadi 5 kelompok ya, di mana masing-masing kelompok membahas tentang satu komponen atau alat yang dipakai untuk membangun sebuah koneksi jaringan gitu ya. Nah, di sini saya sudah gambarkan gambaran sederhana ya bagaimana sebuah jaringan itu terbentuk, terutama jaringan internet. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa komponen pembentuk internet itu adalah ini ya. Ya, ini ya. Ini yang saya kotakin ini adalah komponen. Nah, nah, yang ada di dalam kotak ini, nah ini ya, yang ada di dalam kotak tebal ini, atau saya beri warna merah aja ya. Nah, ini adalah 3 komponen utama ketika kita ingin terhubung ke internet. Artinya perangkat yang kita butuhkan yaitu ada modem dan router. Nah, ini wajib untuk membentuk jaringan internet. Lalu sedangkan alat-alat yang di bawah ini apa? Apakah ini tidak perlu ya? Nah, sebenarnya bukan tidak perlu, tapi dibutuhkan jika sebuah koneksi itu akan digunakan oleh banyak perangkat gitu ya. Ya. Nah, artinya kalau kita hanya cukup menggunakan satu perangkat saja untuk koneksi internet itu kita tidak butuh 2 alat yang di bawah ini ya. Jadi nanti dari komputer bisa langsung ke router, sehingga ini koneksi ini bisa dihapus seperti ini ya. Kemudian digantikan jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi 2 komponen utamanya ada modem dan router. Artinya kalau kita mau terhubung ke internet itu harus ada 2 alat ini. Nah, biasanya alat-alat ini gitu ya, modem dan router ini umumnya dijual sudah menjadi satu benda yang satu apa ya, satu barang portable gitu ya. Atau istilahnya biasanya disebutnya dengan istilah modem. Ada seperti ini ya, umumnya kita tahu yang seperti ini nih. Nah, ini ya. Ini kemudian ini. Nah, ini kalau ini yang sifatnya portable personal. Artinya kalau kita hanya menggunakan untuk satu perangkat saja seperti ini, ya biasanya 2 alat ini sudah menjadi satu seperti ini. Ya, jadi di dalamnya di sini sudah ada modem dan sudah ada routernya. Tapi secara alat sebenarnya itu 2 alat yang berbeda ya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, modem itu adalah kepanjangan dari modulator demodulator. Fungsinya apa? Fungsinya mengubah sinyal yang ada di dalam yang didapatkan dari ISP ini ya, atau dari internet luar atau yang koneksi internet di luar, dirubah menjadi sinyal, karena di sini sinyalnya analog, dirubah menjadi sinyal digital sehingga bisa diolah atau diteruskan ke perangkat-perangkat berikutnya gitu. Jadi murni modem itu hanya fungsinya untuk mengkonversi sinyal saja. Jadi dia tidak mengatur traffic, tidak memberikan IP address, itu enggak. Jadi dia hanya sekedar mengkonversi sinyal saja
Ya, artinya apa? Kalau tidak ada modem, berarti sinyal dari ISP tidak bisa dikonversi ke dalam router. Sehingga apa? Router tidak bisa menggunakan sinyal yang ada di dalam ISP karena tidak sesuai. Itu. Contohnya ISP apa? Misalkan kalau kita pakai modem ini ya, ini Telkomsel ya, berarti dari Telkomsel ya, kalau tidak ada modem, routernya tidak bisa terhubung ke Telkomselnya. Seperti itu. Ya, jadi fungsi dari modemnya sendiri itu hanya mengkonversi. Nah, biasanya kalau di alat seperti ini, setelah dikonversi oleh modem, langsung diteruskan ke router. Nah, barulah dari router ini yang mengkonfigurasi. Ya, setelah sinyal dikonversi, baru router ini yang fungsinya apa? Untuk sebagai penghubung. Penghubung antara apa? Jaringan ISP ini dengan klien. Nah, untuk menghubungkan dia butuh memberikan identitas, ya. Sehingga di jalur yang sebelah kiri yang ke arah ISP ini dia ada identitasnya. Lalu yang ke arah kanan juga harus ada identitasnya. Nah, identitas yang ke ISP dan yang ke klien itu berbeda. Nah, karena berbeda, disinilah perannya si router tadi. Sehingga router gimana? Router fungsinya apa? Sebagai penghubung dari identitas yang berbeda di sebelah kanan di klien dihubungkan dengan identitas yang ada di ISP. Sehingga apa? Klien yang ada di sebelah kanan dikenali oleh si ISP-nya ini. Jadi ibaratnya kayak router ini itu sebagai penghubung atau misalkan Anda berkenalan dengan orang baru gitu ya. Nah, ada penengah itu yang fungsinya mengenalkan Anda ke orang yang baru itu gitu. Ya. Nah, router ini banyak perannya. Peran yang pertama apa? Peran yang pertama adalah dia memberikan eh, identitas atau memberikan IP address ya. IP address kepada klien yang ada di sebelah kanannya ini. Ya, kalau di sini ada satu komputer ya, berarti dia memberikan IP address untuk komputer satu ini. Makanya kalau kita menggunakan alat ini ya, yang modem USB ini, itu kalau kita colok, PC kita bisa langsung dapat IP address. Nah, setelah dapat IP address, ya punya identitas, kemudian oleh router dihubungkan ke ISP sehingga dia bisa terhubung ke internet. Seperti itu. Nah, peran yang kedua apa sih? Router ini fungsinya sebagai pengatur lalu lintas data. Maksudnya pengatur lalu lintas data itu gimana? Nah, misalkan nih kita di sini punya data yang ingin kita kirim. Misalkan kita mau upload foto gitu ya. Nah, misalkan kita mau upload foto ke Instagram. Nah, foto itu akan melalui router. Nah, router itu akan meneruskan paket foto tadi itu ke internet sini. Jadi meneruskan. Jadi di sini misalkan kita mau foto Instagram, ada identitasnya foto Instagram, kirim ke router. Nah, router akan meneruskan ke internet. Seperti itu. Ya. Nah, karena dia mengatur lalu lintas, maka dia bisa mengatur juga kapan dia lewat, kapan tidak boleh lewat. Contoh, misalkan router mengizinkan si komputer ini untuk mengirim atau mengakses Instagram, ya dia bisa lewat. Ya. Tapi misalkan Facebook oleh router komputer ini oleh routernya komputer ini oleh router dilarang mengakses Facebook, ya dia tidak bisa mengakses. Jadi si router ini mengatur trafficnya atau lalu lintasnya. Artinya yang mengizinkan kita sebagai klien untuk mengakses internet atau jaringan tertentu itu diatur oleh router. Jadi kalau router tidak membolehkan ya kita tidak bisa mengakses. Begitu. Nah, analogi lain mungkin router itu seperti traffic light ya. Kalau kita bertemu persimpangan dia seperti traffic light. Di sana apa? Dia punya fungsi untuk memberikan rambu, memberikan identitas kalau ke kiri kemana, lurus kemana, kanan kemana gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada dua jaringan nih, satu ke klien, satu ke internet. Nah, kalau yang mengakses dari klien, dia butuh kemana? Order itu ke internet. Nah, nanti oleh router akan diarahkan. Oh, lewat sini. Gitu. Nah, bisa juga nanti ya, bisa juga ini ya, ini saya copy aja. Nah, bisa juga. Nah, ini sebagai contoh ini. Nah, sebagai contoh aja ya. Nah, misalkan di sini ada dua ISP yang kita pakai. Nah,
modelan satunya ke sini. Nah, seperti ini. Nah, terus routernya. Nah, seperti ini. Berarti apa? Ada dua ISP atau dua koneksi internet yang dipakai oleh router. Sehingga apa? Nah, router ini nanti akan menentukan nih, si klien ini akan dilewatkan internetnya ke lewat ISP yang satu, ISP satu, saya kecilin deh, atau ISP 2. Tuh, ya. Ini modem satu, ini modem 2. Nah, seperti ini. Sorry, ini ISP 1 ya. Modem 2, ini modem 1. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ada dua ISP, router ini akan mengatur nih, si si komputer ini mau dilewatin kemana. Oh, komputer ini dilewatkan kalau mau ke internet lewatnya ISP 1, ya sudah, dia hanya lewatnya ISP 1 terus gitu. Kalau dilewatkan ISP 2 ya ISP 2 terus, kayak gitu. Nah, ini yang mengatur si router, begitu. Jadi router itu juga berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan memberikan IP address kepada klien atau komputer. Nah, itu peran pentingnya, itu peran router. Dan peran berikutnya itu sebagai jembatan tadi. Kalau nggak ada router, misalnya saya hapus routernya gini ya. Nah, ini nggak ada penghubungnya nih, ya, nggak ada yang ngatur. Nah, komputer ini mau lewat ISP 1 ke ISP 2 nggak tahu. Terus yang membatasi si komputer satu untuk mengakses ke ISP 1 juga nggak ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu perannya dari si router. Gitu. Nah, ini saya kembalikan, misalkan saya, nah, seperti ini ya. Nih, ya. Nah, ini saya hapus lagi. Ini. Nah, jadi sekarang kita paham bahwa ini komponen pembentuk internet. Ya, supaya bisa internet minimal ada dua ini ya, modem dan router. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan nih, misalkan kita punya ini, tapi mau dipakai oleh banyak komputer, ya. Contohnya apa ya? Contohnya yang modem seperti ini nih, modem MIFI seperti ini, ya. Atau yang Orbit, coba. Nah, yang seperti ini ya, Orbit ini, ya. Nah, kan nggak mungkin cuma dipakai satu. Nah, gimana biar bisa dipakai banyak? Nah, kalau dipakai banyak, kita butuh alat. Nah, ada dua alat yang bisa dipakai. Namanya apa? Namanya switch atau access point. Ya. Bedanya sih apa sih dua akses ini? Nah, dari gambarnya sudah terlihat. Ya. Switch itu dipakai untuk menghubungkan banyak komputer. Ya, misalkan ada 3 komputer. Supaya ini bisa mengakses internet yang tadi jalurnya cuma satu tadi. Nah, dia pakai switch supaya 3 komputer ini bisa terhubung, tapi dengan media kabel karena di sini soketnya itu kabel ya. Nih, kalau kita, nah ini ya, ini kalau kita zoom seperti ini, ya. Nah nih, ini kan banyak colokan-colokan. Nah, ini colokan kabel. Nah, maksudnya apa? Nah, ini nanti kabel ini satu masuk ke sini, satu masuk ke sini, satu masuk ke sini, dan satu nanti masuk ke sini. Nah, seperti ini. Nah, satunya masuk ke router. Sehingga apa? Yang satu jalur router ini jadi dipecah jadi 3, bisa dipakai 3 atau banyak ya. Ini kalau colokannya banyak ya bisa dipisah banyak. Jadi banyak, sehingga yang tadinya satu router hanya bisa memberi kepada satu klien, sekarang bisa memberi ke banyak klien, ke 3 klien ini ada 3 komputer. Di mana IP dari masing-masing komputer ini akan diatur oleh IP address-nya akan diatur oleh si router ini. Gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan switch. Jadi switch itu adalah alat yang dipakai untuk menghubungkan banyak
internet menggunakan media kabel gitu. Atau secara sederhananya ya membuat banyak jalur koneksi ya, yang tadinya satu koneksi menjadi banyak koneksi gitu ya, tapi melalui medianya kabel. Nih, tuh. Nah, itu kalau switch. Terus kalau access point apa gitu ya. Ini sebentar saya hapus dulu deh. Nah, kalau access point apa? Nah, access point sama persis fungsinya seperti switch ya. Tapi apa? Tapi kliennya aja yang beda. Kalau ini PC yang pakai kabel, nah kalau ini kliennya adalah laptop dan smartphone atau tablet dan macam-macam gitu. Yang koneknya lewat apa? Connect WiFi. Jadi, atau biasanya disebut namanya WiFi gitu ya. WiFi access point. Nah, ini bedanya apa? Bedanya kalau switch dia kabel, kalau WiFi access point itu pakai WiFi. Ya, WiFi aja, WiFi biasa. Artinya apa? Klien yang punya koneksi WiFi bisa terhubung ke sini, terus bisa pakai internet. Nah, jadi kalau mau pakai access point nanti koneksi jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dari router nyambung ke access point sehingga apa? Klien-klien yang di sini bisa connect lewat WiFi, terus dapat IP address dari router. Gitu. Ya, ya, yang tadinya hanya satu klien seperti ini ya. Yang tadinya hanya satu klien seperti ini. Nah, yang satu klien seperti ini bisa dicabang jadi banyak ya. Bisa pakai access point, bisa pakai switch. Gini ya. Kalau kita pakai access point berarti dicabang untuk penggunaan WiFi untuk laptop atau tablet. Kalau kita ke switch gini ya. Kalau kita ke switch berarti untuk penggunaan PC ya. Nah, kapan kita pakai switch? Ya kalau misalkan kita kayak di laptop, itu kan komputernya statis kayak pindah-pindah, kita pakai kabel, nah, itu pakai switch. Tapi kalau di kelas gimana? Nah, kalau di kelas itu dari router langsung ke access point. Karena apa? Karena di kelas semuanya pakai WiFi gitu, gitu ya. Nah, Pak, terus gimana kalau misalkan pengen pakai dua-duanya? Nah, kalau pakai dua-duanya skemanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari router nyambung dulu ke switch ya. Nyambung dulu ke switch. Nah, baru dari switch nyambung nih ke access point-nya. Gitu. Nah, jadi pertama dicabang dulu ke switch. Kan jadi banyak tuh LAN-nya. Yang tadinya cuma satu jalur jadi bisa banyak. Nah, setelah banyak sebagian ke komputer, satu port masuk ke access point. Nah, nanti satu port ini akan disebarkan lagi oleh access point melewat koneksi WiFi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan yang orbit ini, nah yang orbit ini berarti dia yang ini ya. Kalau orbit dia yang ini dari router langsung ke access point. Gini. Ini kalau yang orbit. Gitu. Atau ada istilah lain juga ada namanya AP router gitu ya, AP router. Kalau AP router berarti apa? Gabungan dari access point dan gabungan dari router. Berarti di dalam access point-nya sudah ada routernya gitu. Jadi router dan access point-nya gabung itu juga ada. Contohnya apa? Contohnya yang kayak gini-gini nih, alat-alat yang kayak gini-gini. Ada juga yang udah gabung dengan modem. Nah, kalau yang modem ini biasanya yang modem IndiHome ya, IndiHome. Nah, apa modem, modem. Nah, ini ya. Kalau IndiHome kan seperti ini nih alatnya nih. Nah, di sini sudah ada modemnya, udah ada switchnya, udah ada modemnya, udah ada routernya, udah ada access point-nya karena dia langsung bisa memancarkan WiFi. Nah, seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya seperti itu ya. Jadi router itu adalah komponen utama untuk mengatur pembagian IP address pada klien-kliennya. Kemudian modem sendiri fungsinya hanya mengkonversi
konversi sinyal seperti itu. Nah itu ya peran-perannya ya. Nah sekarang kalau switch itu gimana Pak cara kerjanya? Switch itu paling intinya masuk ini ibaratnya kayak 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 roll kabel itu ya. Dari satu colokan jadi 5 ya sudah kayak gitu ya. Yang tadinya mungkin listrik cuman di tembok ada satu colokan. Nah, dikasih switch jadi ada 5 colokan sehingga bisa dipakai oleh 5 orang kayak gitu. Misalkan dari 5 mau dicabang lagi jadi tambah gitu ya. Ya sudah tinggal satu lubang colokin lagi aja ke satu switch yang baru lagi sehingga dia jadi tambah lagi gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kalau access point dia hanya mempunyai satu soket LAN. Ya, minimal dia bisa langsung ke router bisa, ke switch dulu juga bisa. Tapi kalau modelnya penggabungan ya seperti di lab gitu ya. Di Labcom itu kan ada PC, ada WiFi. Nah, itu konsepnya seperti ini. Jadi dari router ke switch dulu, dibagi ke komputer-komputer, terus supaya ada WiFi-nya juga. Nah, access point-nya dikonekin ke sini. Sehingga access point-nya juga bisa dapat koneksi WiFi. Jadi di Labcom itu ada yang kalau kita pakai PC-nya itu pakai koneksi kabel lewat switch, tapi kalau kita pakai laptop misalkan itu berarti pakai koneksi WiFi yang nyambung ke access point. Nah, di mana access point itu juga nyambung ke switch juga sebenarnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu jadi itu hal-hal yang perlu Anda pahami untuk membangun sebuah internet. Kita butuh dua alat namanya modem dan router. Tapi kalau kita hanya ingin membuat sebuah jaringan lokal, maksudnya lokal gimana? Ya, lokal tanpa internet gitu ya, tanpa ini gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai switch dan access point. Ya, contohnya di Labcom itu kan jaringan lokal ya, maksudnya antara komputer satu dan komputer satunya mau bisa saling terhubung ya sudah, tinggal colokin ke switch mereka tuh sudah bisa langsung connect kayak gitu. Biar bisa lewat laptop ya, nah, access point. Nah, kalau cuma seperti ini namanya jaringan lokal. Maksudnya lokal itu gimana? Yang bisa terhubung hanya komputer yang ada di satu satu area itu saja. Area ini maksudnya yang sama-sama terhubung di alat yang sama ini loh. Itu namanya jaringan lokal. Nah, biar jaringan lokal bisa connect internet gimana? Ya kita tinggal siapkan modem, router, lalu sambungkan ke switch. Nah, seperti ini. Sudah jadi ada internet. Ya, gitu. Nah, sama seperti di rumah kalian. Ya, misalkan kalian bisa connect antar komputer bisa, antar HP bisa. Supaya bisa ada internet ya harus tambahkan router dan modem. Seperti itu. Ya, nah itu adalah 5 komponen pembangun koneksi internet. Ya, mudah-mudahan siswa bisa memahami ini dan nanti harus paham ya. Misalkan nanti Anda ditanya, kalau misalkan ada 10 perangkat, 5 perangkatnya PC, ada tablet, ada 2 laptop. Nah, kira-kira desain gambar yang baik itu yang seperti apa? Seperti itu ya. Nah, misalkan ini akses poinnya bisa banyak nggak Pak? Bisa aja gitu ya. Misalkan ini mau kita perbanyak lagi, ya, misalkan kita duplicate, nah ini kita duplicate terus kita pindah ke bawah sini gitu ya. Nah, sini gitu ya. Terus ini kita tinggal hubungkan aja ke sini ya. Nah, ke sini ya. Ke switch ini ya, intinya kita hubungkan ke switch gini. Ini saya pindah aja deh. Ini saya hapus dulu. Nah, gini ya. Ya udah, ini berarti bisa tambah banyak misalkan. Contohnya apa? Misalkan ini WiFi access point di ruang satu gitu ya. Ini misalkan di ruang ruang 2. Nah, ini misalkan di ruang satu, ini ruang satu, ini ruang 2 gitu ya. Nah, ini misalkan ada di ruang satu juga bisa. Ruang satu. Nah, cuman nanti dari sini dari ruang satu harus narik kabel ke ruang 2 ya. Gitu. Terus kalau sambung dari switch nyambung ke switch lagi juga bisa nggak Pak? Ya bisa ya, misalkan nih ada switch lagi di sini. Nah, ini terus kok koneksinya ini kita ganti gini ya. Ini, nah ini misalkan ya.
misalnya seperti ini. Nah, ini bisa-bisa aja. Nah, sehingga apa? Switch 1 nyambung ke switch 2, ya kan? Ini kita kasih nama switch ruang 2. Nah, terus ini nyambung ke sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi apa? Dari yang tadinya satu jalur bisa dipecah menjadi ruang satu, ada komputer dan ada access point gitu ya. Terus ini bisa ke switch kayak gini ya. Kalau di sini nanti ada komputer lagi ya. Kalau nanti ada komputer lagi seperti ini ya. Nah, berarti kita kasih switch ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalau nggak ada komputer ya nggak usah pakai ini ya. Ini langsung langsung access pointnya aja begini. Nah, jadi seperti ini aja. Seperti itu. Ya, sesimpel seperti kalau kita cuma ada satu colokan listrik di tembok, terus pengen dipakai bareng-bareng, ya tinggal kita pasang apa namanya roll kabel ya, isi 4 atau isi 5 gitu ya. Kalau kurang ya dari roll kabel kita sambungin lagi kabel gitu ya, sampai tercukupi semua kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, ini juga sama gitu. Lalu Pak, apakah dari router hanya bisa satu? Ya bisa banyak sebenarnya. Misalkan di sini nanti ada switch lagi, bisa juga nih ya di sini gitu ya. Nah, berarti nih kalau ya router seperti ini berarti dia router yang bisa melayani lebih dari dua gitu ya. Contohnya apa router-router ini? Nah contohnya seperti ini. Nah ini kan routernya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 nih, ada 5. Ini satu ke internet, berarti ini ke ISP-nya 2, 3, 4. Berarti ini bisa 4 lagi. Nah berarti bisa ke 4 switch lagi gitu. Nah, terus bisa diatur. Misalkan komputer ini cuma bisa ke ISP, misalkan switch yang di ruang satu gitu ya. Terus ini switch yang di ruang 2 misalkan. Ya bisa diatur komputer sini hanya bisa ke ISP 1 bisa kan si router yang mengatur ya. Nah, gitu. Misalkan sedangkan switch 2 cuma bisa ke komputer ke yang di ruang satu tapi nggak bisa internetan juga bisa gitu. Atau mungkin ini kita ganti jadi server aja ya. Server. Nah, misalkan nih. Nah, misalkan ini komputer servernya nih. Ya. Nah, kan ini server. Server. Ya, bisa-bisa aja ya. Nah, ini server di sini. Nah, nanti bisa diatur oleh router. Oh, switch 1 ini bisa connect ke internet dan bisa connect ke server ya. Dia berarti nanti akan buka nih akses dari switch 1 ini ke kiri dan ke kanan. Terus server tidak bisa connect internet juga bisa. Artinya server nanti nggak bisa diakses lewat internet gitu ya. Juga bisa ya diatur. Nah, nanti router inilah yang mengatur. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami cara kerja seperti ini. Silakan nanti kalau ada siswa yang kurang paham atau kurang jelas bisa bertanya kembali. Silakan video ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk belajar ya, belajar lagi untuk mengulang lagi dan mengingat-ingat hasil diskusi. Nah, nanti silakan hasil diskusi atau presentasi dari masing-masing kelompok bisa di-share ke sama teman yang lain ya, baik dari yang kelas yang sama maupun kelas yang beda, silakan bisa di-share supaya bisa dipakai untuk belajar ya. Nah, baik, cukup ya untuk video kali ini. Silakan bisa dipahami dan selamat belajar.